Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim sekaligus tahsin. Kita tahsin sampai kepada surat Ibrahim ayat yang ke-27 pada kajian yang lalu. Kita akan tahsin beberapa ayat, nanti kita akan mengupas atau membahas atau mengambil pelajaran dari apa-apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Jamaah rahimakumullah, agar supaya pemahaman agama ini masuk ke dalam diri kita, kita harus benar-benar berusaha untuk mengimani apa-apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, berusaha dan meminta, jangan lupa meminta kepada Allah agar supaya ilmu-ilmu agama yang ada di dalam diri kita itu benar-benar bisa kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tidak ragu-ragu di dalam keseluruhan keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kita berusaha untuk meyakini apapun yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar mempersiapkan dalam kehidupan ini kehidupan yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kita taksin terlebih dahulu, nanti kita jelaskan terkait hal yang kami sampaikan tadi. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Alam tara ilal ladzina بدلوا نعمة الله كفرا وأخلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. Manya aja dipanjangkan gitu. Jahannama aja jahannama salah. وَاجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ. قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. قل للعبادي الذين آمنوا ويقيموا الصلاة
الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية Dengung juga nun ketemu fa. Ini ada nun mati ketemu fa. Dengung juga, ditahan saja sebentar. Wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء kalau fathah tanwin kalau berhenti dibacanya a pendek. Okay? Tapi kalau di sini ada mad ya, ada alif di depannya dibacanya ma panjang. Hanya dibaca panjang. Bedanya itu aja. Wa anzala minas samaa'i ma'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره Ya, tasjid jangan lupa. Sakhara dengan sakhara beda makna. Makanya kalau tasjid ya tasjid dibaca dengan benar. Ya, kadzaba dengan kadzaba beda maknanya. Makanya kalau tasjid dibaca dengan tasjid yang jelas. Wa sakhara lakumul anhar. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار
آتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار لظلوم كفار وإذا قال إبراهيم رب اجعل وإذا قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Tadi mana tadi? Ini kayaknya. Yuk, monggo.
Sedikit lagi. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء benar ya? Oh ini ya. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nih, durri. Tasjid dua-duanya nih. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ini doanya Nabi Ibrahim dari tadi itu yang sering yang mungkin panjenengan butuh untuk panjenengan hafalkan ini doa ini. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ini doa yang pendek akan tapi bermakna sangat luar biasa. Ya Allah jadikan saya orang-orang yang mendirikan sholat dan keturunanku juga demikian. Itu doanya pendek, panjenengan bisa baca ketika ruku, ketika sujud, ya, ketika sudah selesai membaca Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, ke imamnya belum naik, panjenengan jangan naik dulu, okay? Ya ini domongi bolak-balik, akan tetapi tetap baik, ya, wis ngagak kepengin menyat. Ya monggo kalau kepengin diganti oleh Allah. Sirae karo sirah kalau ndas ya itu ya ini monggo ini kita harus beriman kepada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ya makanya penting untuk mengimani segala sesuatu tanpa protes tanpa ada keberatan dalam hati kita terkait agama ini. Karena kalau masih ada keberatan untuk menjalankan syariat agama Allah, maka keyakinan kita akan agama ini tidaklah berfaedah. Artinya
tidak mantap beragamanya. Nih, monggo untuk senantiasa kita mengintrospeksi diri, muhasabah diri, ya, mengevaluasi diri kita setiap saat terkait ibadah yang kita lakukan. Sekali lagi hafal nggih, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Sampai di sini tok juga nggak apa-apa. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dan juga keturunanku orang yang mendirikan sholat. Ini kalau kita setiap sujud, setiap ruku, sehabis sholat barangkali membaca ini, insya Allah kita akan dikaruniai oleh Allah keturunan-keturunan yang senantiasa mengerjakan sholat. Kita kemarin sampai di sini belum sempat saya jelaskan ini, ya sempat sampai ayat yang ini. Ya, ayat yang ke-24. Allah tabaraka wa ta'ala mengabarkan, memberikan pertanyaan kepada kita. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Ya. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat masalan, membuat perumpamaan, kalimatan tayyibatan, kalimat-kalimat yang baik. Makna kalimat yang baik di sini adalah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, akarnya sabit, akarnya kokoh, menancap di tanah, tidak mudah goyah, tidak mudah roboh diterpa angin. Ya, ini kalimatan tayyibatan. Itu maknanya seperti itu. Kata Allah, seperti pohon yang kokoh. Pohon yang kokoh yang mempunyai akar yang sangat kuat, menancap di tanah. Wa far'uha fis sama, dan daunnya mengembang sempurna menuju langit. Itu perumpamaan kalimatan tayyibah. Nukti tu'ti ukulaha kulla hinim biidzni rabbiha, akan menumbuhkan, akan membuahkan buah. Ya, nukti ukulaha, akan memberikan buah, sing penting arep woh gampangane. Pohon yang bagus, wohe ya apik, setiap tahun panen. Itu maksudnya seperti itu. Ya, kenapa Allah memfirmankan demikian? Karena kita semuanya akan membawa kalimatan thayyibah ini ke alam kubur kita. Ini kita harus meyakini itu. Hanya dengan urusah buru-buru mati, nggih. Persiapkan dulu menghadapi kalimat Allah tabaraka wa taala. Tidak usah diminta mati juga, panjenengan akan mati. Gimana mboten? Tidak usah diminta, tidak usah menginginkan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita sebuah doa dalam bahasa Indonesia saja. Ya Allah, jadikanlah, hidupkanlah aku atau sehatkanlah aku jika hidup ini lebih baik bagiku. Kalau kita menghadapi sebuah permasalahan atau penyakit yang luar biasa, kita tidak boleh meminta kematian, tidak boleh. Tapi boleh kita berdoa, ya Allah, jadikanlah aku hidup jika hidup ini lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika kita ditimpa sebuah penyakit yang mungkin dirasa sangat berat, atau permasalahan yang dirasa sangat berat, kita harus meyakini bahwasanya inna ma'al usri yusra. Kita harus yakin itu. Tidak ada permasalahan yang tidak ada akhirnya. Pasti akan ada akhirnya. Pasti akan ada solusinya. Itu. Ini kita membutuhkan keyakinan kepada agama ini, kepada Al-Quranul Karim. Tapi memang tidak mudah. Ya, tidak mudah.
Kita harus mendekat kepada Allah. Di samping ilmu yang kita miliki, kita mohon kepada Allah agar diberi hidayah, diberi pemahaman yang benar, sehingga kita bisa benar-benar takut akan kematian. Ujar-ujarnya mati kepenak pisan dia. Ini. Kematian itu menyakitkan. Ya Rabb. Ya kaum muslimin yang dirahmati oleh, kematian itu sangat menyakitkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakaratul maut benar-benar merasa kesakitan. Ya, itu. Allah membuat perumpamaan kalimatan thayyibatan, kalimat yang baik seperti pohon yang kokoh. Akan dia kalau dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, benar-benar dari hatinya, maka akan kokoh kalimat tersebut baik waktu di dunia maupun nanti di alam kubur. Akan senantiasa kokoh membawa agamanya. Kalau tidak kokoh, kalau akidahnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullahnya tidak kokoh, maka akan mudah untuk tergelincir. Ya, bagaimana ada seorang muslim misalnya, dia syahadat tetapi membunuh orang misalnya, berarti tidak kokoh. Ada seorang muslim ya mengakhiri hidupnya sendiri atau bunuh diri, berarti tidak kokoh. Tidak kokoh keislamannya. Bagaimana seorang muslim yang mengaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia mempunyai pemikiran yang seperti itu berarti tidak seperti yang digambarkan oleh Allah. Ya, akidahnya tidak kokoh, ibarat tanduran gie kurang apa? Kurang pupuk kering sehingga kesenggol angin cilik bawis dungkar. Tidak diharapkan seperti itu. Akidah kita harus sangat kuat. Ini nanti akan sampai di alam kubur masalahnya. Kalau akidah kita tidak kuat, besok di alam kubur kita akan sangat kesusahan. Ya, kita lanjutkan terlebih dahulu. Wa yadribullahul amsala linnas la'allahum yatadzakkarun. Allah membuat perumpamaan bagi manusia agar supaya apa? Yatadzakkarun, mereka mengambil pelajaran, mengingat. Mamasalu kalimatin khabisatin kasajaratin khabisatin istizzat min fawqil ard ma laha min qarar. Perumpamaan kalimat yang buruk, ya, kalimat yang buruk. Kalimatnya sama, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang sampai hati, ada yang hanya di bibir saja, hatinya tidak mengakui. Kalau seorang yang mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, pasti dia ketika mendengar hadis Rasulullah disampaikan, dia akan melaksanakannya. Orang yang sampai hati mengatakan la ilaha illallah, berarti dia mau menjalankan perintah Allah. Orang yang menyatakan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, pasti dia akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Akan tetapi ini diberi perumpamaan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala demikian. Ya, kalimat yang buruk seperti pohon yang khabisah. Pohon yang buruk istusat min fawqil ard, tercabut dari bumi. Seperti yang gambarkan tadi. Malaha min qarar, tidak kokoh, tidak ajeg. Ya, tidak bisa mantap, nancap di bumi. Ya, terkikis hujan, terkikis angin, tembe hujan gerimis bae wis dungkar. Karena panjenengan golek nandur orang bener. Gimana betul? Iya, kadang-kadang panjenengan mungkin ya nandure asal celeb. Itu sehingga kenang gerimis bae wis
dungkar. Itu seperti itu perumpamaan kalimatan thayyiban dan kalimatan khabisah, ya, kalimatan thayyibah dan kalimatin khabisah, ya, itu perumpamaan kalimat yang baik dan kalimat yang buruk. Maksudnya seperti itu terkait akidah, akidah orang yang apalagi orang yang tidak mengakui adanya Allah, ini buruk banget, ya, tidak akan bisa sama sekali. Kita lanjutkan. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang teguh dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan akhirat. Orang yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan mengaku beragama Islam secara benar, Allah akan meneguhkan kalimat tersebut fid dunya wal akhirah. Ayat ini Ibrahim, surat Ibrahim ayat yang ke-27 nggih. Ya, ini menceritakan kepada kita akan adanya fitnah kubur. Ya, monggo sing kepengin gagian ujian kubur ya monggo, arep pengen mati di secara apa? Itu, tapi harus ingat ini akan terjadi kepada kita. Sudahkah kita mempunyai kalimat thayyibah yang teguh? Sudahkah kita mempersiapkan itu semuanya? Seorang muslim semuanya pasti takut menghadapi ini ketika akidahnya kuat. Tapi kalau yang akidahnya tidak kuat, Allah mati ya paling ya kae. Kita semuanya akan mati. Ya. Kita akan menghadapi ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui malaikat mungkar dan nakir. Mudah-mudahan kita semua diteguhkan oleh Allah. Maka ketika ditanya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, kita akan bisa menjawab 3 pertanyaan yang kalau sekarang ditanyakan kepada panjenengan, kepada seluruh manusia mungkin, ya, umat Islam sekarang mungkin bisa menjawabnya. Siapa Tuhanmu? Allah. Gampang jawabnya. Agama apa agamamu? Islam. Cokan salat ora? Ora. Contoh misalnya seperti itu. Siapa nabimu? Nabi Nyong sih siapa ya? Nabi Khidir apa Nabi? Itu. Ya, ini mudah menjawabnya ketika kita waktu di dunia. Akan tetapi di akhirat nanti tergantung daripada apa yang kita lakukan di dunia. Kalau kita mengaku bahwasanya Muhammad SAW adalah Rasulullah utusan Allah, maka kita memuliakan ajarannya, memuliakan sunnah-sunnahnya. Ketika kita mengaku beragama Islam, ya kita menjalankannya dengan sekuat tenaga kita, sekuat kemampuan kita. Nih, ya, yusabbitullah alladzina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu dzalimin. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Orang yang zalimnya tadi, ya, ngaku beragama Islam tapi orang gelem ibadah. Itu. Ngaku agama Islam tapi tidak mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Makanya Allah menggunakan kalimat wa yudillullah. Ketika ditanya siapa Tuhanmu? Orang yang jawab keburu di apa? Masih ingat dipukul pakai apa? Gada rujak polo cara bahasa Jawa nih, bahasa wayangnya. Dan bahasa Arabnya mirzabah. Itu diganden oleh malaikat mungkar, menjerit sekeras-kerasnya. Semua makhluk bisa mendengar kecuali manusia. Itu. Makanya kalau ada orang lewat kuburan kok mendengar katanya lagi disiksa, itu adalah bohong. Tidak bisa kita mendengar adanya siksa kubur, tidak bisa. Kita mendengar alam gaib. Itu.
Kecuali ya binatang-binatang memang diriwayatkan dari Rasulullah mereka mendengar. Tuh. Wa yaf'alullahu ma yasha, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Jamaah rahimakumullah, sedikit kita sampaikan hadis panjang dari para sahabat Rasulullah dari Bukhari. Dari Bala bin Asib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bacakan terjemahnya saja. Orang muslim ketika ditanya di kubur, ia bersaksi bahwa sungguhnya tidak ada ilah yang hak selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Itulah firman Allah yang dibacakan tadi, surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita. Kita seorang muslim, kalau orang kafir ditanya nambatan, orang kafir sih ngomong apa ditanya ya, jelas. Ini yang ditanya orang muslim yang mengaku beragama Islam. Bener apa enggak janjane ya, ngaku nih KTP ini ya Islam, akan tapi besok ada ujian ya. Dalam riwayat yang lain dari Imam Muslim ya, terkait kematian. Ya, kami duduk keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengantar jenazah seorang dari kaum Ansor sampai di pemakaman. Setelah itu jenazah diletakkan di lubang kubur. Rasulullah pun duduk dan kami pun duduk sekitar beliau. Jadi ketika mengeburkan jenazah, Rasulullah bisa duduk di sekitar itu. Seolah-olah ada burung yang hinggap di kepala kami. Artinya apa? Mereka terdiam. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum mereka sangat menghormati Rasulullah. Ketika Rasulullah tidak berbicara, mereka tidak ada yang berani berbicara. Ketika mereka berbicara, tidak ada yang berani suaranya melebihi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adab daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Lalu beliau memegang sepotong kayu dan mengorek-orek ke tanah. Ya, diorek-orek seperti ini. Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Lalu beliau berkata, mohonlah kalian kepada Allah perlindungan dari siksa kubur. Ini namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian sebanyak 2 atau 3 kali. Ya, meminta kepada kaum muslimin untuk apa? Untuk memohon perlindungan dari siksa kubur. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa sebelum salam. Allahumma inna a'udzubika min adzabil kubur wa min adzabin nar wa min fitnatil masihid dajjal. 3 hal yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita baca ya sesaat setelah selesai bersolawat, panjenengan membaca doa tersebut. Setelah selesai panjenengan membaca doa tersebut, boleh ditambah dengan doa-doa yang lain. Terus tadi Allahumma ja'alni Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Atau misalnya doa yang mudah, Rabbana hasibni hisaban yasiran. Ya Allah, hisablah dengan hisab yang mudah. Atau doa-doa yang lain yang panjenengan hafal. Ya, kalau panjenengan berdoa usahakan yang paham maknanya. Ajendongan dawer-dawer ora ngerti artine. Ya. Amjaluk apa orang ngerti artine? Itu. Yang pendek-pendek tapi panjenengan memaham artinya. Jadi benar-benar meminta. Panjenengan jangan malu untuk berdoa kepada Allah. Itu. Lalu beliau menceritakan, hamba yang beriman ketika meninggal dunia dan menghadap akhirat, maka turun para malaikat padanya dari langit dengan wajah yang putih berseri, dengan membawa kain kafan dengan pewangian dari surga. Kemudian duduk di sini sejauh mata memandang. Ya, ketika ada orang meninggal dunia itu, ya, ada para malaikat yang mengelilingi. Baik itu orang beriman maupun orang yang kafir. Ya bedanya kalau orang beriman itu malaikat yang datang putih, ya, wajahnya putih seperti matahari. Kalau orang yang kafir itu hitam kayak pantat kuali.
Kok bisa malaikat seperti itu? Ya Allah yang menciptakan. Ya Allah berkehendak sesuai dengan keinginannya. Itu. Yang membawa kain kafan. Kan mesti kafan itu. Wallahu a'lam aja takon ke. Kain kafan yang dibawa malaikat seperti apa tukunin ngendi aja takon. Itu. Tapi itu adalah berasal dari sorga. Ini kain kafan yang kita bawa ke sana itu tidak. Bukan itu yang dimaksud. Akan tapi kain kafan yang wallahu a'lam seperti apa bentuknya dan sebagainya itu yang akan membawa roh daripada kita. Gitu. Kemudian datang malaikatul maut duduk di dekat kepalanya. Lalu berkata, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Seperti yang sering kita baca dalam surat apa? Al-Fajr. Itu. Ya. Itu seperti itu. Maka roh itu pun keluar mengalir seperti cairan yang mengalir dari tempat air dari kulit, tempat wudu, lancar. Ya rohnya keluar dengan lancar. Itu adalah orang-orang yang beriman. Akan tetapi walaupun seperti itu tetap lara, tetap sakit. Okay? Walaupun lancar akan tapi tetap sakit karena di hadis yang lain Rasulullah menyatakan demikian. Sakaratul maut tetap sakit. Itu. Kemudian langsung diambilnya tanpa menunggu sedetik pun di tangannya dan segera diletakkan dalam kafan dan pemangan itu. Lalu keluar darinya seperti baut yang sangat harum, tidak ada bandingannya di dunia. Itu setiap orang yang mau meninggal itu, ya. Malaikat serubung tembet teka malaikat penjemputnya Pak siapa? Israel nggih. Itu ya malaikat serubung di sekeliling orang yang mau meninggal dunia. Itu makanya ketika ada orang-orang yang lagi sakaratul maut ya, kita tidak boleh ya berkata-kata yang buruk ya, kita cukup mendoakan orang yang sedang sakaratul maut tersebut. Ini semuanya akan terjadi ya, akhi. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Semuanya akan ngalami. Gitu, betul? Itu urusan sekali lagi tidak usah diminta. Itu tidak usah diminta, tidak usah dikepengini. Kecuali panjenengan pengen mati syahid boleh. Ya ada peperangan yang membela agama, panjenengan pengen mati syahid berdoa kepengen mati syahid boleh. Tapi kalau mati sia-sia ya tidak boleh. Ya, lalu malaikat membawa dengan dikafani dibawa naik ke langit. Ya, setiap langit kan ada 7 ya. Setiap langit satu dibuka pintunya. Ya, ditanyakan kepada yang bawa malaikat ke roh sapa wangi temen. Ya, lalu mereka mengatakan roh fulan bin fulan. Itu. Lalu naik lagi lantai kedua. Sampai ke lantai ke-7. Setiap dibukakan pintu langit, para malaikat itu memberikan doa kepada orang yang dibawa dari kaum muslimin. Itu seperti itu. Lalu setelah sampai kepada terakhir, ya, maka ruh tersebut nanti dikembalikan ke jasad yang berada di alam kubur. Itu seperti itu, prosesnya seperti itu. Ruhnya dibawa naik terlebih dahulu sampai ke langit ke-7, baru nanti dikembalikan ke jasad yang ada di alam kubur. Lalu baru ditanya, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Itu. Nih di sini disebutkan, ya. Ya. Lalu ditanya berikutnya di sini ada tambahan. Apa ilmumu? Ya, ia menjawab, aku membaca kitabullah, lalu aku percaya dan kepadanya dan membenarkannya. Dasarnya apa? Kamu mengatakan Tuhan kami adalah Allah, Muhammad adalah Rasulullah, agama Islam ada agamaku. Dasarnya ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu insya Allah. Kalau kita sewaktu di dunia istiqomah, Allah akan meneguhkan pengetahuan kita tentang itu besok di alam kubur. Tapi kalau kita tidak teguh, ya besok di alam kubur tidak akan menjawab. Ya. Kemudian
ada penyeru dari langit, hambaku memang benar, maka berilah dia alas dan pakaian dari sorga, bukakan baginya pintu menuju sorga, maka sampailah kepadanya kenikmatan dan kesenangan sorga, serta dilapangkan kuburnya sejauh pandangan mata. Lalu datang kepadanya seorang yang berwajah tampan, berpakaian bagus, berbau harum, dan berkata kepadanya, bergembiralah dengan apa yang dulu telah membuatmu gembira. Ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu. Ia bertanya, siapa engkau ini? Ya, wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Ia menjawab, aku adalah amal baikmu. Ia berkata, ya Rob, jadikanlah kiamat hari ini juga, supaya aku dapat kembali bertemu dengan keluarga dan harta bendaku. Kira-kira seperti itu. Ya, persisnya seperti itu. Besok di kubur nanti kita akan ditemani oleh siapa? Amal kita sewaktu di dunia. Kalau amal kita baik, yang datang adalah seperti digambarkan tadi, berwajah tampan, berpakaian bagus, dan berbau harum. Itu. Kalau amalnya baik, kalau amalnya buruk bagaimana kebalikannya? Ya, secara umum kebalikan daripada orang yang tadi. Ini. Sesungguhnya hamba yang kafir bila meninggal dunia dan menghadap ke akhirat, turunlah para malaikat kebanyakan dari langit dengan wajah hitam dengan membawa kain mis. Ya, kain mis itu kain yang kasar berbulu. Kalau tadi adalah kain kafan dari sorga yang sangat lembut. Ya, kalau untuk orang kafir ya cara ngene kayak apa? Karung tian ge. Karung, gampangnya seperti itu. Ya. Kemudian malaikat maut duduk di dekat kepalanya, lalu mengatakan, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Beliau berkata, maka ruhnya itu pun bercerai-berai di seluruh badannya. Lalu malaikat maut mencabutnya bagaikan mencabut kawat dari bulu domba yang basah. Iya. Orang gelem metus kang badannya. Ya, dipukul sikile, dipukul ndase, dipukul dan sebagainya. Orang-orang kafir seperti itu. Ya. Tapi dalam kenyataannya mungkin panjenengan ala deneng kayak wong kafir matinya kayak yang penak. Jangan dijadikan dalil. Ini secara keseluruhan seperti itu, terkait prosesnya yang kelihatan oleh kita, itu kita tidak bisa dijadikan dalil. Semuanya kan seperti ini orang-orang kafir. Ya. Mereka akan di dalam tubuhnya roe melayu-melayu. Orang gelem ditokna, ya, malaikat digebuki orang tersebut. Ya, terlanjutkan. Serta diletakkan dalam kain mis itu, lalu keluar darinya seperti bau bangkai yang paling busuk yang tidak ada tandingannya di dunia. Para malaikat membawanya naik ke langit. Setiap kali melewati sekelompok malaikat, mereka bertanya, bau apa ini? Busuk sekali. Lalu dikatakan fulan dan fulan, maka dilaknat oleh para malaikat. Itu kebalikan daripada jenazah kaum muslimin. Ya, baru sampai langit pertama orang ditampak langsung ditendang. Ini rohnya orang kafir. Ya, dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-A'raf, la tuftahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah hatta yalijil jamalu fi sammil khiyam. Ya. Tidak dibukakan pintu-pintu langit untuk mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sampai unta mlebu lubang jarum. Layang mboten mlebu lubang jarum. Ini kiasan gitu. Ya, tidak mungkin orang kafir itu masuk surga. Itu. Ya, jasad, arwah, roh orang kafir tidak terima di langit. Tidak diterima, mambu bacin. Ya, lalu beliau membaca maka Allah berfirman, tulislah ia dalam daftar hambaku di sijin. Ya, izin tahu nggih? Innal abrara, inna kitabal abrara lafi ngilliyin wa innal kitabal fujjari lafi sijin.
Ya, kitabnya orang-orang fajir itu ada di Sijin, sedangkan orang-orang yang baik itu ada di Ngiliyin. Itu perbedaannya. Ya, itu di Sijin, di mana dasar bumi yang paling rendah. Jadi gelating ya, ampun gelating. Tidak perlu. Ya, kemudian belum membaca ayat wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas samai fatakhatafuhu at-tairu aw tahwi bihi rihu fi makanin saqiq. Ya, barang siapa bersyirik kepada Allah, maka seolah-olah dia jatuh dari langit dan disambar burung, lalu dibawa entah kemana ke tempat yang sangat jauh. Ini arwahnya bahkan tidak diterima oleh langit. Ya, kalau kaum muslimin mukminin sampai ke langit yang ketujuh, orang kafir tembe langit si jibis tendang. Ya, seperti sering kami gambarkan, kalau panjenengan di langit itu ada namanya ruang hampa. Panjenengan dibrukna ya wis ngana muter bae. Tekan besok tuh orang-orang bosok tidak akan bosok karena tidak ada bakteri di sana. Panjenengannya butuh tekan zaman kapan. Itu ya wallahu a'lam. Itu. Kenapa kita bisa bosok ya karena ana bakteri, ana cacing dan sebagainya. Besok makanya tidak heran kalau di sorga etik ini nanti kita akan kekal di dalamnya, akan senantiasa muda. Itu memang di dunia saja ada tempat-tempat seperti itu. Ya, kalau panjenengan menaruh apel misalnya di angkasa sana, ya butuh. Ya, panjenengan taruh apel, panjenengan kasih ruangan kedap yang tidak tercampur udara dari luar, ya butuh tekan pirang abad nana butuh. Di dunia saja bisa, apalagi Allah yang maha mengetahui dan maha segalanya. Jamaah rahimakumullah, ya. Lalu sama nasibnya, kemudian mereka akan dimasukkan, ditanya dengan man rabbuka, man dinuka, man nabiyuka. Ya, jawabannya apa? Aku kurang ngerti gitu. Itu. Ya, itu. Dihantam oleh malaikat mungkar, nakir. Ya, lalu kemudian ada penyeru dari langit, hambaku memang dusta, maka berilah ia alas dari neraka dan bukakan baginya pintu menuju neraka. Maka datanglah kepadanya sebagian dari hawa terik dan angin panas neraka, lalu disempitkan kuburnya sehingga remuklah tulang-tulang rusuknya. Lalu datang seorang yang berwajah buruk, berpakaian buruk, berbau busuk dan mengatakan kepadanya, terimalah kabar yang menyedihkan. Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Ia bertanya, siapa engkau ini? Nampak wajahmu adalah wajah yang sangat membawa keburukan. Ia menjawab, aku adalah perbuatan burukmu. Ia berkata, ya Rob, jangan engkau jadikan hari kiamat. Kalau orang mukmin mau kepenginnya segera kiamat, kan kira cepat-cepat masuk surga. Tapi orang kafir ini, ya, nggak mau cepat-cepat kiamat, gitu. Jamaah rahimakumullah, ini diantara nasib setiap orang. Jadi kalau pengen mati, kudu siap-siap seperti itu nasibnya. Sudah punya kesadaran akan resiko tersebut. Ya, maka kalau orang Muslim yang sabit, tidak mungkin dia akan berusaha mengakhiri hidupnya, ya, berusaha untuk berbuat zalim kepada dirinya, ya, dan lain sebagainya. Itu. Seorang muslim akan senantiasa berbuat adil, walaupun kepada dirinya sendiri, walaupun kepada keluarganya. Ya, kalau anaknya, istrinya salah, orang muslim tetap menyalahkan. Ya, tidak dibela, ya, tidak membabi buta. Itu seorang muslim, ya. Kalau kita tidak seperti itu, maka kemungkinan kita akan mempunyai teman yang seperti ini, ya. Berpakaian buruk, wajah elek, ambune. Ya, na'udzu billah. Allahumma inni a'udzu bika min ngadabil kubur wa min ngadabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu saja
kita ada kajian pada hari ini kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.